Selamat datang kembali di panduan penggunaan LMS Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini kita akan melakukan pengolahan data hasil tes untuk kebutuhan nilai TOEFL. Oke, kita sudah masuk ke kursnya. Kita cari activity-nya. Kebetulan ini sudah ada yang tes. Sampel saya cuma satu orang, nggak apa-apa. Kita ke result atau hasil. Baik, nah ini hasilnya. Di sampel saya itu hanya ada 9 soal. 3 listening, 3 structure, dan 3 reading. Nanti bisa disesuaikan dengan soal aslinya ketika sudah live atau running ya. Nah, sehingga ini kita Excel, kita pilih Excel, kemudian pilih download. Oke. Karena ini kita bermainnya adalah satu satu soal itu nilainya cuma 1 poin. Jadi gini, saya coba jelaskan dulu sebelum kita masuk Excel ya. Kita ke question di sini. Nah, biar mudah, ini kita kasih sesuai dengan jumlah soal. Kalau nanti real, jumlah soal TOEFL itu kan 140. Ya. Maka kasih saja dia maksimum grade-nya 140. Nah, ini kita ambil dari sini ya. Total of mark, bukan dari sini. Ini semua question, jadi termasuk direction dihitung. Tapi yang kita anggap sebagai soal atau pilihan ganda, itu yang ini. Totalnya 9. Jadi nanti kalau totalnya sudah 140, silakan ini dikasih maksimum grade 140. Tujuannya apa? Tujuannya biar setiap jawaban benar itu poinnya 1, sehingga mudah sekali untuk dihitung. Oke, kita buka Excel kita ya. Excel kita buka. Jadi kita download. Ada di sini. Oke, kita enable editing. Perhatikan di sini ada satu catatan penting. Format dari Moodle itu ada desimalnya. Sebenarnya bisa kita ganti sih, tapi daripada ribet, ada pilihan kedua, yakni kita ubah di Excel-nya. Kita blok saja semua. Nanti mestinya panjang kalau 140 soal ke kanannya. Ini karena sampel aja, jadinya pendek ya. Kita blok semua. Kemudian kita kasih dia format cell-nya. Kita ganti dengan number. Ini aja. Nah, yang kita buka kan ini nanti. Ini nggak penting karena kan oval or. Kita delete aja daripada bingung ya. Kita kan cuma satu sampel ini. Oke, kita blok datanya. Sesuaikan nanti kalau datanya banyak ya. Kita blok. Kemudian kita kasih dia formatnya format number ya. Kita pilih number. Desimalnya 0 ya. Kita coba oke, masih nggak mau. Kita coba lagi cara lain. Format cell. Ini udah desimalnya 0 tapi tetap nggak mau. Oke, kita pakai cara kedua. Saya akan kontrol H seperti ini. Saya akan replace menjadi kosong. Kayak gini juga bisa. Ya, kita ulang lagi ya. Ini kan 1.00 ya. Kita kontrol H atau replace. 1.00 itu kita ganti dengan 1. Kita replace all. Sudah selesai. Adapun yang 0 kita hiraukan nggak apa-apa. Yang akan kita hitung yang hanya yang 1. Oke, itu untuk perbaikan datanya. Silakan mau pakai cara apa, mau pakai cara Moodle-nya juga bisa. Kalau cara Moodle-nya itu di sini. Di setting kuisnya, kita pilih di appearance, kemudian kita desimalnya kita kasih 0. Ini nanti hasilnya akan 1 saja, 1 digit. Tanpa digit di belakang koma. Tapi defaultnya 2, karena tidak selalu yang namanya nilai itu poinnya 1 tiap soal. Bisa jadi kadang beberapa kasus poinnya lebih dari 1. Oke, kita kembali ke sini. Ini sudah sesuai format 1. Kita harus tahu ya bahwasannya di sini tadi di question kita punya yang namanya listening itu 3 soal, structure itu 3 soal, reading 3 soal. Nanti disesuaikan. Kan mestinya listeningnya 50, structure-nya 40, reading-nya 50. Mestinya gitu ya. Tapi karena ini sampel jadi ada 3, 3, 3. Kita sesuaikan. Jadi key 1 sampai dengan key 3 ini listening. Kita insert cell di sini. Kita kasih nama listening.
Oke, key 4 sampai key 6 ini structure. Kita kasih sel baru namanya structure. Key 7 sampai key 9 ini reading. Kita kasih reading. Oke, sekarang kita buat perhitungannya atau kita hitung dulu nilainya per section ya, per section. Ini kan ada grid totalnya, tapi ini nggak bisa kita pakai karena kan kita butuhnya per section. Kita hitung dengan count if. Count if, kita blok ininya. Saya pakai titik koma ya. Kalau Excelnya koma silakan sesuaikan. Kita hitung yang nilainya 1. Oke, dapat. Ada 2 poin ya. Ini juga sama. Kita hitung count if dari sini Q4 sampai Q6 kita hitung yang nilainya 1. Ini kita ulangi lagi, count if. Kita blok dari 7 sampai 9, kita hitung yang nilainya 1. Nah, dapat nih. Readingnya dapat 1, structure dapat 3, listening dapat 2. Nah, untuk ini kan kita sudah ketemu ya per bagian hasil listeningnya berapa, structure berapa, reading berapa. Umumnya rumus TOEFL itu seperti ini, tapi saya kembalikan kepada panitia atau Direktorat Pusat Bahasa di sana bagaimana untuk menghitungnya ya. Menghitungnya itu rata-rata gini. Listening plus structure plus reading. Ini rumus umum ya, tidak selalu sama ya, bisa jadi mungkin berbeda. Dikalikan 10, kita tutup kurung, kemudian dibagi 3. Nah, ini hasilnya. Oke, ini nilai TOEFL. Nanti kalau jumlah mahasiswanya atau pesertanya banyak kan, Excel kan mudah ya, tinggal ditarik aja ke bawah. Selesai. Ya. Oke. Jadi seperti itu caranya untuk mengolah data nilai dari quiz Moodle menjadi nilai TOEFL dengan terlebih dahulu memecahnya secara manual. Mana listening, mana structure, mana reading. Kalau timbul pertanyaan, kenapa kok tidak bisa otomatis? Listening muncul sendiri, reading muncul sendiri, structure muncul sendiri. Karena saat ini kita menggunakan skema di mana semua soal itu tampil pada satu aktivitas kuis. Kalau kita menggunakan aktivitas berbeda, tentu nanti bisa. Tapi downloadnya 3 kali. Download listening sendiri, download structure sendiri, download reading sendiri. Nanti tetap harus digabungkan. Jadi sebenarnya sama saja. Kalau ini kita harus memisah. Kalau kita bikin 3 activity, kita harus, kalau ini kita harus memisahkan manual. Kalau kita bikin 3 activity harus menggabungkan, baru dihitung nilai TOEFL-nya. Jadi sebenarnya pilihan aja. Tapi kalau dari sisi pengguna atau peserta tes, lebih enak yang seperti ini. Mereka akan disuguhkan satu activity, sekali klik mereka akan mengerjakan semua soal mulai dari listening, structure, dan reading. Baik, sekian cukup panjang ya penjelasan saya. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipraktikkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.